membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua pikiranku. Ku milikmu. Serukan, kau membuatku Tuhan. Oh, kau membuatku seluruh rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami berserah, ku serahkan semua kekuatan bagimu. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tanggung. Semua kekuranganku kau pun tanggung. Tetap kau pandang indah dalamku. Oh, tuangkan tanganku dan berseru. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau. Amin, amin. Kau tahu keadaan kami, Bapa. Tuangkan tanganku dan berseru. Ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat waktu yang indah. Kami ada di tempat ini. Waktu di mana Tuhan melawat kami. Waktu di mana Tuhan memperlengkapi anak-anak mudamu di tempat ini. Biarlah setiap hati yang datang hari ini Tuhan, tidak ada yang pulang dengan hati yang sama. Mereka datang dengan penuh kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menerima jamahan Tuhan, untuk menerima kekuatan Tuhan, untuk menerima lawatan dan pengurapan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kuasa Tuhan bekerja saat ini, bahkan sepanjang 2 hari ini Tuhan. Nyata kuasa-Mu bekerja. Tidak ada yang pulang dengan hati yang sama. Semua yang hadir di tempat ini dipulihkan, dibangkitkan, diubahkan, dibaharui untuk membuat satu sejarah baru dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Biar Tuhan yang memampukan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami semua. Di dalam nama Yesus, kami yang semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Saya mau lebih dekat lagi ya dengan anak-anak muda. Boleh tos samping kiri dan kanannya, kamu nggak kebetulan ada di sini. Tos yang kuat. Amin. Setiap saudara, setiap anak-anak muda yang hadir di sini tidak ada yang kebetulan. Amin. Karena itu arahkan hatimu, letakkan HP-nya, fokus kepada firman Tuhan ya. Karena kalian harus tahu, kalian adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk membuat sejarah yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Di gerejamu, di keluargamu, dan di hidupmu. Dan saya hari ini bersyukur, ya kita hamba Tuhan bersyukur ada di tengah-tengah kalian, sang pembuat sejarah. Bilanglah sama samping kiri dan kanannya lagi, kamu itu sang pembuat sejarah, tahu nggak? Tepuk, jangan sampai nggak sadar ya. Nah saudara, untuk kita membuat sejarah dalam hidup kita, kita harus selesai dengan diri sendiri. Kita harus selesai dengan ego kita.
Kita harus selesai dengan ambisi kita. Kita harus selesai dengan kekurangan kita. Kita harus selesai dengan segala problem-problem yang kita hadapi. Termasuk mungkin selesai dengan masalah hubungan dengan orang terdekat saudara. Karena itu hari ini kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara dipanggil, tadi saya katakan saudara dipanggil itu bukan sekedar menjadi orang yang memenuhi deretan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Bukan memenuhi kota Bogor, kota Bekasi, kota Depok, ya. Bukan nambah-nambahin jumlah orang. Tapi saudara dipanggil untuk membuat sejarah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa, saudara? Pekerjaan yang besar. Coba semuanya, besar. Tangannya. Besar. Amin. Puji Tuhan. Nah, pekerjaan besar seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita? Pekerjaan seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita? Apakah sebagai orang yang nantinya berkuasa? Apakah nanti sebagai orang yang punya jabatan yang tinggi? Apakah nanti menjadi orang yang terkaya di kota Bogor, di kota Bekasi, di Jabatara atau Cilegon, ya kan? Apakah seperti itu, saudara? Kalau memang kekayaan yang kita kejar, ya, kalau memang kekuasaan yang kita kejar membuat kita bahagia, membuat kita aman, tentunya Jepergas tidak akan menembak kepalanya dengan peluru panas. Kalau kita berpikir kepopuleran membuat kita bahagia, itu adalah sejarah yang terbaik dalam hidup kita. Tidak mungkin Michael Jackson menjadi overdosis. Kalau kita berpikir bahwa kekayaan itu membuat kita bahagia dan membuat sejarah dalam hidup kita, maka Adolf Marshall, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke perlintasan kereta api. Kalau kita berpikir bahwa kepopuleran, kecantikan, maka saudara tahu siapa ini? Cewek ini, satu ini. Itu namanya Marilyn Monroe. Orang yang tercantik di zaman baby boomer kali ya Pak ya. Kalau zaman kalian mungkin gak kenal. Tapi saudara, Marilyn ini meninggal kenapa? Minum alkohol dan overdosis. Ngeri ya. Ternyata apa yang dunia ini kejar, apa yang orang dunia ini kejar, kekayaan, kepopuleran, ternyata semuanya itu tidak memberi mereka kebahagiaan, tidak memberi mereka kepuasan hidup, tidak membuat mereka merasa hidupnya berarti dan berharga. Bahkan zaman kalian, mungkin kalian sering mendengar artis-artis Korea yang cowok-cowok itu cantik-cantik mukanya, banyak yang mati, bunuh diri. Padahal mereka terkenal, padahal mereka uangnya banyak, tapi mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa, saudara? Tuhan mau kita mengerti bahwa bukan itu yang menjadi terutama dan prioritas dalam hidup kita. Jadi apa Pak? Apa pekerjaan besar itu? Apakah akhirnya kita akan masuk bergabung dengan Elon Musk yang sedang mengirim manusia ke bulan, ke luar angkasa, jalan-jalan tahun 2050 nanti akan ada orang-orang jalan-jalan ke luar angkasa. Apakah ini yang dimaksud dengan pekerjaan besar? Sehingga kita kepingin gabung dengan perusahaan Elon Musk. Tidak salah kalau ada anak muda yang kerja di sini. Tapi saudara, sasaran kita lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Elon Musk. Meskipun dia orang terkaya, orang terkenal, orang terhebat, ilmuwan, tapi bukan ini, saudara. Ada yang jauh lebih besar. Amin. Ada yang jauh lebih bernilai.
Ada yang jauh lebih hebat dari sekedar Elon Musk. Apa itu? Ayo sama-sama kita baca. Manusia berdosa menerima hidup kekal. Kalau saat ini saudara belum menerima hidup kekal, ada kesempatan buat saudara untuk menerima kehidupan kekal. Buat saudara yang sudah menerima kehidupan kekal, saudara punya satu tanggung jawab, supaya lewat saudara, orang lain juga menerima hidup yang kekal. Amin. Kalau Elon Musk hanya mengirim manusia ke bulan, lalu balik lagi, keluar angkasa, balik lagi, harganya mahal, resikonya tinggi. Iya kalau kembali. Kalau misalnya mesinnya mati, ya udah tinggal di luar angkasa, jadi penghuni abadi luar angkasa. Makanya saudara, hal yang Tuhan sediakan buat saudara, pekerjaan yang terhebat, termulia yang Tuhan sediakan buat kita adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Membawa jiwa-jiwa yang terhilang, mereka mengalami keselamatan, mereka menerima hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu Tuhan sudah kerjakan lewat hidup kita, sehingga kita pun seharusnya rindu untuk membawa keselamatan buat banyak orang. Menyatakan keselamatan yang Allah telah kerjakan lewat saudara, kepada saudara dan lewat saudara. Karena kita sendiri sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan itu, maka hati kita juga rindu untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kalau yang dimaksud dengan pekerjaan besar Bapak, saudara-saudara, anak-anak muda, history maker, adalah kita menjadi murid dan apa saudara? Memuridkan. Mau dimuridkan dan juga mau memuridkan. Mau dimuridkan dan mau memuridkan. Sepanjang retreat ini, camp ini, kalian akan diperlengkapi bagaimana menghidupi panggilan Tuhan. Lewat sesi demi sesi, kalian akan diperlengkapi. Karena bagaimana mungkin kita bisa menggenapi panggilan Tuhan tanpa kita diperlengkapi? Kita seperti tentara yang tidak pernah dilatih. Itu artinya tentara yang gak pernah dilatih masuk ke medan peperangan, apa yang terjadi? Oh, pasti bunuh diri. Konyol. Kalau kita mau dalam hidup ini melihat pekerjaan Tuhan yang besar, satu hal, kita harus diperlengkapi, kita harus dipersiapkan untuk tuaian yang besar. Kalau tuaiannya banyak, nggak ada yang menuai, maka tuaian itu akan terbuang. Kalau ada begitu banyak tuaian tetapi nggak ada yang mengelola, maka percuma. Kita dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan yang sudah menguning. Bagaimana supaya kita bisa menjadi penuai yang baik? Bagaimana supaya kita menjadi pemurid yang baik? Maka kita harus selesai dengan diri sendiri. Bagaimana kita selesai dengan diri sendiri? Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Arti kata selesai dengan diri sendiri itu, kita itu menjadi orang yang tidak lagi mencari keuntungan dengan diri kita sendiri, tapi kita mencari keuntungan orang lain. Bagaimana orang lain menerima anugerah keselamatan, bagaimana orang menerima kasih yang sempurna, bagaimana orang menerima hidup yang kekal lewat kehidupan kita. Itulah panggilan yang termulia. Kalau saudara mau menemukan arti hidup yang sesungguhnya, nilai hidup yang tertinggi, ketika saudara rindu lewat diri kita yang sederhana membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan yang kekal. Ya. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri berarti orang yang telah matang, dewasa, sehingga siap untuk melahirkan generasi. Jika seorang telah selesai dengan dirinya, ia tidak melakukan pencarian untuk keuntungan dirinya, tetapi untuk keuntungan orang lain, bukan untuk keberartian diri sendiri. Ia tidak lagi berpusat pada diri sendiri, apalagi mencari perhatian publik untuk diri sendiri. Sering sekali, mungkin anak-anak muda di sini enggak, tapi saya dulu waktu muda seperti kalian, suka kali melayani supaya diakui. Sering sekali saya melayani supaya dipuji, supaya diakui. Wah, hebat ya pastor. Katanya melayang-melayang gitu, hatinya itu melayang.
Itu artinya belum selesai dengan dirinya sendiri. Tapi anak-anak muda di sini nggak lagi ya ada seperti itu ya. Semua sudah melayani itu untuk Tuhan, dipuji atau nggak dipuji, diakui atau nggak diakui, dihargai atau nggak dihargai, tetap melayani Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Amin. Puji kek, dianggap kek, diperhatikan kek, aku melayani, bukan melayani manusia. Kalau saudara sudah seperti itu, berarti sudah selesai dengan diri kita. Berarti kita pulang aja ya Pak Pendeta ya. Kalau sudah selesai itu kita pulang aja. Itu berarti sudah mantap ya. Tidak menggunakan pelayanan untuk menerima pengakuan, tidak menggunakan pelayanan untuk penghargaan yang sementara. Banyak orang menggunakan pelayanan untuk demi pengakuan, aktualisasi diri. Kalau kita belajar dari pencobaan Yesus di padang gurun, ada 3 strategi manusia, strategi iblis untuk menjatuhkan anak-anak manusia. Strategi yang pertama apa? Tupil. Itu bicara apa? Kenikmatan. Iblis berkata, jadikanlah batu ini menjadi apa? Roti. Kenikmatan adalah jerat iblis. Kenikmatan itu berbicara tentang apa? Seks. Kenikmatan dunia ini. Itu adalah jerat iblis. Maka iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi apa? Roti. Ya, seberapa banyak orang hidupnya hancur karena minuman keras. Karena apa? Narkoba. Sesaat saja. Kenapa? Mengejar tupil. Padahal kalau makan, kalau saudara, saya kasih tahu ya, seks itu kenikmatannya paling 15 menit, 20 menit. Tapi kalau pergaulan bebas, itu akan membuat saudara cacat seumur hidup. Makanan yang nampaknya enak itu enak paling berapa menit di sini. Tapi banyak orang gara-gara kenikmatan hidupnya amburadul. Ini adalah strategi iblis. Strategi yang kedua yang iblis pakai buat kita, seperti apa yang iblis katakan kepada Yesus, jika kamu Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menampungkan. Apa artinya saudara? Iblis memakai siasat yang kedua itu adalah to be somebody. Untuk kita menjadi seseorang yang mendapat pengakuan, penerimaan. Bahkan sering sekali Tuhan kita jadikan untuk Allah, supaya kita ini diterima, supaya kita ini dihargai, supaya kita ini menjadi somebody. Jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menampungkan. Tapi Yesus tidak melakukan, karena dia sudah selesai dengan diri sendiri. To be somebody. Sekolah tinggi-tinggi supaya orang tahu, aku mau tunjukkan nih, aku ini orang hebat. Sekolahku ini bukan main-main. Aku ini bukan orang yang bisa diremehkan. Itu namanya adalah to be somebody. Seorang Jackie Chan, Jet Li memberi kesaksian. Jet Li itu seorang yang terkenal toh. Ya, kakak ya. Jet Li kakak ya. Terkenal nggak kakak di Papua sana, terkenal nggak Jet Li? Terkenal ya. Jet Li itu terkenal, tapi Jet Li bilang, kepopuleran, uang tidak memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Waktu Jet Li menjadi aktor yang terkenal di Cina, dia kepingin terkenal di seluruh Asia. Waktu dia kerja keras, akhirnya dia terkenal di seluruh Asia. Tapi tidak sampai di situ saja. Kamu mesti terkenal seluruh dunia. Jet Li kerja keras, akhirnya Jet Li terkenal di Hollywood. Terkenal di seluruh dunia. Tapi pada akhirnya Jet Li sudah keriput, sakit-sakitan, dan dia berkata, uang dan kepopuleran tidak memberikan kebahagiaan. Kita akan capek. Selalu ada yang lebih hebat. Waktu saudara menjadi orang yang terkenal, ada yang lebih terkenal, kepingin menyainginya. Waktu saudara sudah punya pacar satu, ada teman kita pacarnya 2, kepingin lagi pacarnya 2. Tapi nggak ada di sini, amin. Haleluya.
Tepuk tangan dulu untuk cowok-cowok yang ganteng, yang takut akan Tuhan ya. Teman saudara sudah jalan ke luar negeri, ke Australia, saudara kepingin lagi ke Amerika. Saudara teman kita ke Eskimo, kita kepingin lagi ke Eskimo. Gak ada habisnya. Tidak memberikan kebahagiaan. Yang ketiga, yang iblis selalu gunakan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan adalah apa yang iblis katakan? Jika engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan apa? Semua kekayaan. Tapi apakah Tuhan menyembah iblis? Dari strategi ini kita mengenal apa yang iblis suka gunakan untuk menjatuhkan orang-orang percaya, yaitu apa? To have, memiliki. Manusia tidak pernah merasa puas. Kalau kita mengikuti tren, ya, khususnya HP, udah punya HP canggih saat ini, nanti punya HP lebih canggih lagi ada, keluar HP yang lebih canggih dari HP kita. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, penghargaan kita, maka kita akan capek, letih, dan lesu di dalam hidup ini. Makanya Tuhan tidak mau setiap saudara yang hadir hari ini menjadi pemuda yang letih lesu. Coba lihat dulu mukanya temannya, lihat mukanya letih lesu nggak? Coba pandang matanya, letih lesu nggak? Waktu saudara melayani, waktu saudara beribadah untuk sebuah pengakuan, supaya diberkati, supaya menjadi orang yang menerima pengakuan, supaya menerima satu kenikmatan, di situ saudara akan menjadi orang yang letih lesu. Waktu kita udah capek melayani, nggak diakui, ngambek, iya kan? Pengalaman ya Pak Pendeta. Saya dulu begitu. Tentu anak-anak muda di sini enggak. Kalau saya dulu pernah, saya udah rajin di gereja itu tutup jendela, ya kan, di gereja baptis itu kalau di kampung itu ada jendelanya, ya kan. Di Namo Tating, Bapak-bapak ini udah pernah ke sana ngasih buku-buku, enggak dipuji sama Pak Pendeta. Udah capek gitu, enggak dipuji. Nah, itu artinya apa? Belum selesai dengan diri sendiri. Kalau kita belum selesai dengan sendiri-sendiri, kita sering sekali menggunakan pelayanan, menggunakan ibadah kita untuk pengakuan. Nih gue nih anak soleh nih, rajin ibadah. Padahal waktu ibadah main HP, main game, ya enggak? Tapi di sini enggak ada. Itu cuman di gereja sebelah aja, ya enggak? Amin. Wis, puji Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat sejarah baru kalau kita seperti itu? Kalau kita masih mengejar pengakuan, mengejar penghargaan dari apa yang kita lakukan. Sebenarnya kita bukan melayani Tuhan, saudara, tapi saudara melayani siapa? Halo? Waktu saudara melayani untuk pengakuan, penerimaan, penghargaan, saudara melayani untuk siapa? Halo? Saya belum dengar dari sini. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Siapa Tuhannya sekarang? Tuhannya diri kita. Inilah dosa Adam. Dosa Adam itu mau menjadi Tuhan atas diri. Kalau kalian melayani untuk pengakuan, penerimaan, kalian nggak layani Tuhan, saudara. Kalian akan capek, kalian akan letih. Aku udah begini kok, aku belum diberkati seperti Pak Paren. Aku udah begini kok, aku nggak dipuji seperti Pak Wingit. Aku udah banting tulang, udah begini keringat udah. Aku nggak dapat ini dan itu. Capek dan letih. Tapi puji syukur, kalau itu saudara, ada kabar baru. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, dan engkau yang lebih dan berdosa, aku akan memberikan kemuliaan. Haleluya! Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Waktu saudara melayani untuk motivasi diri sendiri dengan cara diri sendiri, dengan tujuan diri sendiri, akan capek, letih, dan lesu. Ujung-ujungnya kita akan telanjang, melarat, dan miskin, sama seperti apa yang dialami oleh anak yang hilang ini. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Ia mengejar apa yang fana, apa yang sementara. Semua itu parta mogana, sementara, kenikmatannya sementara. Yang kita miliki juga sementara. Sehebat apapun HP saudara, sehebat apapun jam tangan saudara, sepatu saudara, semahal apapun, itu hanya sementara. Tapi
Tapi ada yang kekal yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita hidup bagi Tuhan, apa yang saudara lakukan tidak pernah diri. Waktu saudara melakukan senyum untuk Tuhan, itu semua tercatat di kerajaan saudara. Amin. Semuanya itu bernilai kekekalan. Waktu saudara melakukannya untuk Tuhan, enggak dipuji, enggak diakui, ngapain saya sakit hati? Kan saya lakukan bukan untuk kamu. Iblis jadi kikuk saudara. Amin. Tapi kalau saudara melayani kesel, marah gara-gara enggak dapat pengakuan, penghargaan, penerimaan, iblis tertawa. Begitu cuman kekuatanmu, pemuda-pemudi BPD Jawa Tara. Dipermainkan saudara, dibolak-balik, digoncang-goncang, ditarik-tarik, diguling-gulingkan. Saudara akan menjadi orang yang letih dan lesu. Tapi waktu saudara melakukannya untuk Tuhan, mau dipuji kek, nggak dipuji kek, diakui kek, nggak diakui kek, aku lakukan ini untuk Tuhan. Iblis bingung. Orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Hanung itu melayani seperti itu. Kok bisa? Kenapa? Kok dia tetap setia melayani meskipun gak dapat apa-apa? Kok dia tetap sungguh-sungguh melayani meskipun dia tidak dapat pengakuan? Kok bisa? Kok orang ini tetap baik sama saya meskipun saya jahat? Kok bisa? Saudara, waktu saudara melakukan itu, saudara sedang membuat perubahan. Saudara sedang membuat sejarah yang baru. Amin. Saudara melakukan apa yang jahat, waktu orang jahat kita jahat, apa bedanya kita dengan dunia? Waktu saudara hanya bisa melakukan yang baik kepada orang yang baik kepada saudara, apa bedanya kita dengan dunia? Tuhan bilang kamu adalah terang dan kapan kita menjadi terang dan terang? Dan kita menjadi orang yang selesai dengan diri. Lakukan semuanya, kerjakan semuanya untuk Tuhan. Karena semuanya yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan sudah memberi hidup buat kita. Karena Dia adalah kepuasan kita. Kepuasan kita bukan lagi kepada apa yang kita miliki. Kepuasan kita bukan lagi kepada pengakuan manusia. Kepuasan kita bukan lagi pada apa yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi kepuasan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah mengasihi kita. Penerimaan terbesar yang pernah ada di dunia ini bukan diterima oleh Pak Presiden, bukan diterima oleh siapapun dari dunia ini. Penerimaan terbesar yang kita boleh alami dalam hidup kita adalah penerimaan ketika Yesus datang ke dunia. Waktu Yesus datang ke dunia, Dia berkata, terima kasih. Waktu saudara menerima penghargaan apapun yang terhebat di dunia ini, ada penghargaan yang jauh lebih besar. Itu penghargaan di dalam Tuhan Allah. Saya mau tanya, berapa harga dirimu Kak? Harga dirimu berapa? 1 juta, 1 miliar. Tapi saya mau kasih tahu, harga diri saudara bukan seharga dengan apa yang saudara miliki. Harga diri saudara bukan apa yang saudara capai dalam diri saudara. Harga diri saudara bukan apa yang saudara nikmati. Tapi harga diri saudara adalah seharga dengan darah Yesus. Amin. Tepuk samping kirinya, kau seharga dengan darah Yesus. Kalau kita menyadari bahwa kita ini berharga, diterima, dikasih, kita nggak akan lagi mengemis penghargaan, penerimaan, dan pengakuan dari manusia. Karena penghargaan, pengakuan, penerimaan terbesar kita, kasih yang terbesar kita sudah alami di dalam Yesus. Waktu saudara masih kepingin dihargai oleh dunia ini, berarti saudara belum menyadari bahwa penghargaan dari Tuhan itu adalah terbesar. Waktu saudara masih mengemis kasih dari pacar saudara yang tidak jelas, berarti saudara belum menyadari saudara itu dikasihi oleh pribadi yang kekal, pribadi yang sempurna. Haleluya. Maka waktu ada orang yang putuskan saudara karena dia nggak jelas, saudara nggak sampai mau bunuh diri rasanya. Amin.
Tapi waktu saudara, gak apa-apa kau tinggalkan aku, gak apa-apa kau putusin aku, karena ada kekasih jiwaku yang paling mengerti dengan aku. Ada Yesus yang sayang kepada aku. Amin. Haleluya. Saudara menjadi orang yang selesai dengan dirimu sendiri. Makanya Mazmur 127 dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa yang kita kerjakan, kalau sumbernya bukan Tuhan, kalau tujuannya bukan Tuhan, kalau bukan caranya dari Tuhan, semua sia-sia. Makanya bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan? Kita menjadi orang-orang yang menyadari kehinaan kita. Tanpa Kristus saya hina. Tanpa Tuhan hidup saya sia-sia. Tanpa Tuhan saya nggak berarti. Waktu saudara menyadari ini, saudara akan pulang kembali kepada Bapa. Saudara akan kembali kepada Bapa. Saudara akan datang kepada Bapa. Seperti anak yang hilang ini. Aku tidak mau lagi hidup di luar Bapa. Aku mau datang kepada Bapa. Kalau pekerja-pekerjanya saja dia terima, aku pun pasti diterima. Dia datang kepada Bapa dengan hanya mengandalkan kemurahannya, bukan lagi karena kebaikannya, bukan lagi karena usahanya, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena hanya mengandalkan kemurahan Tuhan. Itulah inti kekristenan. Kalau saudara menjadi orang Kristen tidak hidup dengan anugerah Tuhan, saudara belum menjadi orang percaya yang sesungguhnya. Kita hidup oleh anugerah, untuk anugerah, dan karena anugerah. Amin. Kita selamat, kita dibenarkan bukan karena kita lebih baik dari orang sana. Kita diselamatkan hanya karena satu, karena Allah itu penuh kemurahan. Jadi waktu kita menyadari keselamatan itu anugerah, kita gak sombong. Makanya dikatakan dalam Efesus, kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Jangan seorang pun yang memegahkan diri. Tidak lagi kekuatan kita untuk bermegah, karena kemegahan kita hanya di dalam Kristus. Amin. Kalau kemegahan saudara hanya di dalam Kristus, hanya mengandalkan kemurahan Bapa, berarti kita sudah selesai dengan diri kita. Ya. Yang sering menjadi problem apa, teman-teman? Kita itu sering suka melakukan segala sesuatu dengan tujuan kita. Benar ya? Dengan cara kita. Melayani dengan suka-suka kita. Ngikut Tuhan semut-mutnya kita. Tapi pemuda kita kayak nggak gitu lagi ya Pak Pendeta ya. Di gereja-gereja gini nggak lagi ya. Nggak mut-mutan, nggak angot-angotan kata orang Siseng ya. Angot-angot waktu jagi angot jadi bahaya gitu. Kalau lagi normal bagus ya. Sering sekali kita merasa mampu. Aku bisa Tuhan menyenangkan hati Tuhan dengan caraku. Aku bisa membawa jiwa-jiwa dengan kekuatanku, dengan pengalamanku. Aku bisa melayani gereja ini menjadi maju karena talenta yang kumiliki. Itulah saudara. Saya berharap tidak ada lagi orang jemaat anak-anak muda jabatan seperti itu. Karena kalau kita melayani seperti itu, berarti kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Waktu berhasil, saudara akan merasa itu karena saudara. Waktu saudara melihat pekerjaan Tuhan, saudara merasa hebat dan saudara akan jatuh ke dalam mental jasa. Merasa terlalu berjasa di gereja itu, jika kepingin ngatur-ngatur. Akan jatuh dalam mental better than, lebih baik, suka banding-bandingkan diri. Aku kan lebih baik dari dia Tuhan. Engkau harus memberkati aku lebih daripada dia, karena aku lebih baik dari dia. Akhirnya kita mengatur-ngatur Tuhan. Tapi saya berdoa anak-anak muda di sini nggak seperti itu. Amin. Kita sering sekali seperti Henry Ford. Suatu kali ada seorang bawa, tahu ya, mobil Ford ya. Saya sih belum pernah naik. Mobil Ford dinaikin oleh seseorang. Ternyata rusak, dia perbaiki. Lalu datang seorang yang tua. Kenapa anak muda? Bapak udah tua, udah duduk aja di situ. Anak muda ini kerja keras, udah kelihatan, udah bongkakan semuanya, nggak selesai. Akhirnya pemuda ini menyerah. Lalu orang tua ini bilang, boleh nggak aku bantu kamu sebentar? Ya silakanlah Pak Tua. Lalu Pak Tua ini berpikir, coba hidupkan.
Anak muda ini jadi hidup. Kenapa? Siapakah orang tua ini? Karena dia adalah Henry Ford, pencipta mobil Ford. Kalau kita menyadari Tuhan itu menciptakan kita, maka dia adalah penguasa atas hidup kita. Maka kita seharusnya selalu berserah kepada dia. Seharusnya kita, Tuhan bagaimana, apa yang harus kulakukan Tuhan? Waktu saudara melayani, seberapa sering pelayanan yang saudara lakukan tanpa saudara bertanya kepada Tuhan. Waktu saudara menjalani hidup, saudara memilih di kampus mana saudara harus kuliah, dengan siapa saudara harus bergaul, siapa yang harus saudara dekatin. Pernah nggak saudara tanya sama Tuhan? Atau kita sering menjadi seperti pemuda tadi, lakukan sesuatu tanpa kita meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebenarnya kita waktu itu bukan menjadikan Tuhan itu Tuhan kita, tapi kita jadi Tuhan. Makanya kita letih, makanya kita lesu. Tapi hari ini saudara sadari satu hal. Dia adalah pribadi yang menjadi jawaban kita. Dialah pribadi yang menjadi cara tujuan kita. Sehingga kita akan selalu bersandar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan untuk masa depanku? Apa yang harus kulakukan Tuhan untuk gerejaku? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Siapa ini yang Tuhan mau jodohku siapa? Waktu saudara melakukan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan, saudara akan melihat Tuhan bekerja. Di sana nyata kekuatan Tuhan, di sana nyata pertolongan Tuhan, di sana nyata kekuatan Tuhan, dan semuanya itu akan membawa kemuliaan bagi hormat nama Tuhan. Jadi saudara, musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita bukanlah COVID yang kita pernah lewati kemarin. Musuh terbesar kita siapa? Diri kita sendiri. Kita sering berusaha dengan kekuatan kita, membetulkan hidup kita, keluarga kita, sahabat kita, pasangan kita, orang tua kita. Kita sering memiliki banyak pilihan. Aku masih kuat kok, orang tuaku masih ada, saya masih banyak uang, saya masih gagah. Sehingga kita bergantung, berharap sama apa yang fana, namun mengatasnamakan Tuhan. Kita sering sekali lupa mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan memang tidak mudah, tapi dengar baik. Tapi waktu saudara tidak mengandalkan Tuhan, itu jauh lebih sulit. Karena pada waktu yang sama, saudara menjadi musuhnya Tuhan. Mengandalkan Tuhan tidak mudah, tetapi jauh lebih sulit tidak mengandalkan Tuhan. Emang selesai kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Kagak, malah yang lebih parah apa? Kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita menemukan masalah terbesar karena kita menjadi musuhnya Tuhan. Maka saudara, mulai hari ini perangi dirimu sendiri. Jangan mau kalah dengan dirimu sendiri. Bilang sama dirinya, aku akan mengalahkanmu, diriku. Coba, ayo semua. Yang kuat, yang kencang sampai batu. Aku akan mengalahkan diriku. Makanya kita sering mentok seperti bangsa Israel, seperti anak yang hilang, karena kita sering mengandalkan diri kita sendiri. Waktu saudara mau mengandalkan diri sendiri, semua akan percuma, semua akan sama dengan dunia ini. Tapi mulai hari ini, andalkanlah Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Pandanglah Tuhan. Pandang Dia yang Maha Kudus mau menjadi yang terhina. Pandang Dia yang Maha Kaya mau menjadi yang termiskin. Pandang Dia yang Maha Besar mau menjadi maha yang paling kecil untuk saudara dan saya. Pandang Dia yang mau menanggung segala kutuk, dosa dan kelemahan kita. Pandang Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia mengasihi kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup mencari wajah Tuhan. Kalau kita melayani untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur. Kalau kita menjangkau jiwa, memuridkan, kita lakukan itu semua bukan lagi pengakuan penerimaan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu, karena Tuhan kita ada, maka kita mau hidup bagi Tuhan. Kita mau mencari maksudnya, tujuannya, caranya di sepanjang hidup kita. Makanya dikatakan
barang siapa memikul salib, barang siapa tidak memikul salib, ia tidak dapat mengikut aku. Ia tidak bisa menjadi muridku. Kita mesti menjadi orang-orang yang mau memikul salib. Karena kalau saudara tidak memikul salib, saudara pasti pilih yang lain. Menjadi orang Kristen hedonisme, menjadi orang Kristen yang self-centered, menjadi orang Kristen yang legalis. Apa maksudnya menyangkal diri? Berasal dari kata aperneomai. Ya, kita menjadi orang yang berpusat kepada diri sendiri. Ya, ini dikatakan ini Charles. Kita menjadi orang yang berpaling dari berhala hati, yang berpusat pada diri sendiri. Manusia self-center kita. Manusia Adam jatuh ke dalam dosa karena berpusat kepada dirinya sendiri. Kita akan menjadi orang yang hedonis. Apa artinya hedonis? Hedonis itu artinya kita memiliki pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup kita. Legalis artinya kita menempatkan peraturan-peraturan di atas Allah dan keperluan-keperluan manusia. Menaati sesuatu supaya diberkati, supaya diterima oleh Tuhan. Itu namanya legalis. Waktu kita mendasari segala sesuatu untuk tujuan kita, maka semuanya itu sifatnya ego. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang menyangkal diri. Ini generasi kalian, generasi Gen Y, Gen Y dan Gen Z ya. Salah satu katanya Gen Z itu sukanya jalan-jalan, nggak komitmen dalam bekerja. Ya. Ada meme-nya di situ, kecenderungan Gen Z ini dan milenial ya, masih tinggal dengan orang tua, orangnya narsis, terobsesi dengan sosmed, suka selfie, suka wifi, ya. Narsis itu berpusat pada diri sendiri. Lalu Gen Z itu cepat tumbuh dewasa, mengutamakan penghematan uang, suka berpergian, suka cemas, dan seterusnya. Ini keadaan kita. Dan ini semua menggambarkan kehidupan yang hedonis dan legalis, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Lukas 14 ayat 27, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Barang siapa tidak mengikut salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat audunati berarti tidak punya hak, tidak punya kuasa. Tidak memikul salib, tidak berhak dan tidak memiliki kuasa. Tujuan memahami makna mengikut Tuhan dan dalam porsi yang benar dan bertanggung jawab. Ya, saudaraku, kalau kita mau selesai dengan diri kita sendiri, kita harus mau memikul salib. Rahasia memikul salib, rahasia kita untuk tidak hidup untuk diri kita sendiri adalah kita memandang salib Kristus. Dia sudah terima kita, dia sudah menghargai kita, dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Pemain musik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Saya undang kita untuk tunduk kepala. Kalau Tuhan yang kita sembah mau mengosongkan dirinya, mau meninggalkan segala yang mulia dan mau turun kepada dunia yang fana dan mulia. Kalau Tuhan yang kita sembah mau merelakan, mau mengambil rupa sebagai manusia berdosa, siapakah kita? Yesus adalah teladan yang sempurna dalam menyangkal diri. Maukah saudara
belajar dari Yesus? Maukah saudara memandang kepada Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan? Bapak saudara hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau lagi dikalahkan oleh keinginanku, dikalahkan oleh ambisiku, dikalahkan oleh segala hasrat hatiku. Hari ini aku perlu kuasa. Jamahlah aku, lawatlah aku, urapilah aku. Aku mau menjadi anak-anak muda yang selesai dengan hidupku. Aku tidak lagi mau hidup untuk pengakuan dunia ini, untuk kenikmatan dunia ini, untuk kekayaan dunia ini. Aku mau hidup untuk Tuhan. Karena Tuhanlah kekayaanku, karena Tuhanlah sukacitaku, karena Tuhanlah damai sejahtera, karena Tuhan telah menyediakan, mengerjakan, menyelesaikan semua persoalan dan dosa-dosa. Kalau itu doa saudara, mari saudara berdoa. Mari saudara datang kepada Tuhan. Rasakan jamahannya. Rasakan jamahannya yang menghampirimu dengan kasih dan setia, yang menghampirimu dengan segala kemurahan, yang mau membawa engkau kepada kehidupan yang penuh arti, kepada kehidupan yang bernilai, kepada kekekalan, kepada kehidupan yang tidak pernah sama seperti yang dunia ini berikan, kepada kehidupan yang heran dan ajaib karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau hadir melawat jemaat-Mu di tempat ini, memulihkan, mengubahkan, membaharui, membangkitkan anak-anak muda-Mu. Tidak akan pernah lagi sama. Ketika kami mendengar firman-Mu ini, maka kehidupan anak-anak muda-Mu tidak akan lagi pernah sama. Karena Engkau yang bekerja leluasa dalam hidup kami. Karena kami hidup karena anugerah-Mu. Karena kami hidup sebagai ucapan syukur atas pengorbanan-Mu, atas apa yang Kau selesaikan, atas apa yang Kau tanggung bagi kami. Hal yang terbesar, hal yang tersulit telah Kau selesaikan Tuhan. Sehingga hari ini kami memperoleh status yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Biar hati kami sungguh-sungguh menyadarinya, biar hati kami sungguh-sungguh merasakannya, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus. Sehingga akan menaikkan pujian kita semua. Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Katakan dengan segenap hati. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu, kan cahaya bagiku. Mari saudara sekali lagi katakan. Dan jiwaku, ketenangan di hatiku. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu menyembah. Kami tersungkur di hadapan-Mu ya Tuhan.
takkan kami melepaskan Engkau Tuhan. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi mengiringmu seumur hidup. Yesus masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, amin. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan. Sekali serukan bersama-sama, mengiring-Mu Tuhan, mengiring, yes, mengiring hidup-Mu seumur hidup kami Bapa. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam setiap kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Saudara yang mau hari ini selesai dengan dirimu sendiri, taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang teracun. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat lawatan. Setiap anak-anak muda yang mengacungkan tangan di dada mereka, hari ini menerima kekuatan, hari ini menerima anugerah. Mereka menang atas diri mereka sendiri. Mereka menang atas keinginan mereka sendiri. Mereka menang atas ambisi mereka sendiri. Mereka menang atas segala apapun tantangan godaan yang ada di dunia ini. Dan lewat anak-anak muda ini Tuhan, nyata perbuatan Tuhan yang ajaib dan gagah perkasa. Banyak jiwa yang akan dimenangkan. Banyak orang yang heran. Banyak orang yang akan kagum akan perbuatan-Mu. Karena Engkau memakai kami yang sederhana, yang terbatas untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, yang mengalami kelepasan, yang mengalami pembebasan, katakan amin.